أعوذ بالله من الشيطان الرجيم Bismillahirrahmanirrahim. In tad'uuhum la yasma'u du'aakum walau sami'u mastajabu lakum wa yawmal qiyamati yakfuruna bisyirkikum wala yunabbi'uka mithlu khabir. Ya ayyuhan nasu antumul fuqara'u ila Allah wallahu huwal ghaniyyul hamid. Yasha yuzhibakum wa ya'ti bi khalqin jadid. Shadaqallahul azim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Yang saya muliakan, yang Allah rahmati para pemirsa Harmoni Ramadan dimanapun berada. Pada bulan yang mulia ini, Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan kesempatan buat kita semua. Allah berikan kita sehat walafiat. Mudah-mudahan Allah panjangkan umur kita. Mudah-mudahan Allah berkahi hidup kita. Dan Allah bahagiakan keluarga kita. Yang mudah-mudahan kita nanti bersama kelak di akhirat bersama orang-orang yang baik-baik. Amin ya rabbal alamin. Itu kepada pemirsa Harmoni Ramadan yang dimuliakan Allah.
pada hari yang mulia ini, bulan yang mulia ini, hari yang berkah ini, perlulah kita menteladani sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala. Untuk itu Allah Subhanahu wa taala sudah memproklamirkan dalam Al-Qur'an, wa idza sa'alaka ibadi anni fa inni qarib ujibu da'watad da'i idza da'an falyastajibu li wal yu'minu bi la'allahum yarshudun. Apabila hambaku mempertanyakan tentang aku, katakanlah aku ini dekat. Ini qarib. Aku akan perkenankan siapa yang berdoa kepadaku. Aku akan kabulkan siapa yang berdoa kepadaku. Wal yu'minu bi, tapi syaratnya dia beriman kepadaku. La'allahum yarshudun. Mudah-mudahan mereka mendapatkan petunjuk dari Allah Subhanahu wa taala. Kita harus yakin kepada Allah Subhanahu wa taala. Jangan ada pun sedikit ragu. Karena Allah mempunyai sifat-sifat yang cukup banyak dalam Al-Qur'anul Karim. Maka nanti kalau orang mempertanyakan kepada kita, Manir Razik, siapa yang memberi rezeki itu? Kita harus jawab spontan itu, Allah. Allah lah yang memberi rezeki kepada kita. Untuk itu, huwa Razzaq, dialah pemberi rezeki. Apakah masih ragu manusia ini terhadap Allah Subhanahu wa taala? Wa ma min dabbatin fil ardi illa Allah rizquha. Tidak ada yang bergerak di muka bumi ini. Tidak ada yang melata di muka bumi ini. Tidak ada yang berusaha di muka bumi ini kecuali Allah tanggung rezekinya. Mengenai rezeki, kita semua jangan ada khawatir. Jangan ada keraguan. Jangan kita masih merasa ragu kepada Allah Ta'ala. Hadirin pemirsa rahimakumullah. Kalau kita pergi berjalan di satu tempat, kita lihat hilir mudik manusia. Kita katakan sajalah ada jembatan di daerah Bandar Selamat. Jembatan itu ada yang mengarah ke Tembung, ada dari Tembung ke Medan. Yang dari Tembung ke Medan itu cuma kalau kita stop mereka itu, kita tanya, apa kerja Bapak? Mereka menjawab, saya tukang rumput. Saya katakan, saya nggak perlu sama Bapak. Karena rumah saya tidak ada rumputnya. Sudah saya keramikin semua. Dia akan jawab, maaf Pak, bukan Bapak yang memberi saya rezeki, Allah Ta'ala. Saya hanya disuruh berusaha. Ada orang yang punya rumput, yang akan dibabat rumputnya. Saya tawarkan diri saya. Saya adalah tukang babat rumput. Nyatanya Allah SWT berikan dia dengan teguran, dengan sapaan kepada orang yang punya lapangan ataupun lapangan apa tuh tempat dia tuh ada yang punya rumput. Alhamdulillah dapat rezeki dari situ. Kita makanan pokok, kita makan nasi. Sekitar sebelum asar, kedengaran suara. Suara dari mana? Tukang pecel. Pecel. Getuk. Saya udah kenyang. Rupanya Allah Ta'ala menyuruh kita untuk memberikan kepada dia itu rezeki. Kita pun tertarik memanggilnya. Begitu kita panggil, siap pecel, siap juga getuk. Kenapa? Saya udah kenyang. Tapi melalui tangan Allah Subhanahu wa taala, kau panggil dia. Lantas saya berbincang kepada tukang pecel tadi. Udah berapa tahun ini? Udah 26 tahun. Anak saya pun udah tamat sekolah dan udah kerja dari hasil jual pecel dan getuk ini. Kalau menurut pandangan saya, cocoknya kan dia jual nasi. Rupanya jual makanan yang ringan. Untuk kira-kira sore hari ada yang beli ini. Itulah dia tadi, wa ma min dabbatin fil ardi illallah rizquha. Tidak ada yang bergerak di muka bumi ini, tidak ada yang berusaha di muka bumi kecuali Allah tanggung rezekinya. Maka saya katakan dari awal tadi, jangan ragu kita bertuhan kepada Allah Subhanahu wa taala. Kadang-kadang kita hadirin rahimakumullah selalu ragu, apa betul nih Allah beri rezeki? Apa betul Allah ini pengampun? Apa betul Allah ini penyayang?
Di waktu mana dia mengetahui Allah ini pengampun, Allah itu penyayang, terkadang dia berbuat dosa pula dia. Oh, dia pun Allah nanti dosaku. Allah kan sayang sama aku. Ada satu ayat di dalam surah Al-Hijr ayat 49 sampai 50, satu ayat aja itu. Allah ingatkan kepada hamba-hambanya, Nabi ibadi anni anal ghafurur rahim. Sampaikan kepada hambaku, saya adalah maha pengampun, maha penyayang. Wa anna adabi huwa azabul alim. Azabku cukup pedih. Itu kepada kita semua. Betul Allah pengampun, betul Allah penyayang, tapi ingat di ujung ayat ini, wa anna azabi huwa azabul alim. Sesungguhnya azabku amat pedih. Jadi kalau waktu mana ada orang berbuat dosa dan kesalahan, nanti Allah akan pengampun itu. Allah akan penyayang, tak begitu. Ingat Allah juga maha syadid, syadidul iqab, maha dahsyat iqabnya. Maka untuk itu kepada kita semua, ya kita memang disuruh untuk berbuat baik saja. Buat baik kamu, nanti Allah akan balas kebaikan kamu. Tapi ingat kalau kau buat kesalahan, Allah pun akan membalas kesalahan kamu itu. Jadi kepada kita semua, in khairan fa khairun, wa in syarran fa syarrun. Jika kamu berbuat kebajikan, kebaikan itu akan berbalas untuk dirimu juga. Tapi kalau kau buat kesalahan, kesalahan juga akan menimpa pada dirimu juga. Untuk itu kembali kepada kita semuanya. Allah berikan kita akal, Allah berikan kita hati, dan Allah berikan kita nafsu. Semuanya harus ditimbang. Semuanya menimbang ini adalah akal kita. Tapi begitu pun kita disuruh untuk istabti qalbak. Tanyalah hatimu. Hati ini yang sangat penting. Itu kepada kita semua. Allah menciptakan tentang hati. Hati itu adalah milik Allah. Mintalah kepada Allah Subhanahu wa taala, khususnya pada bulan-bulan yang Allah istijabah. Allah muliakan, Allah istijabah. Allah kabulkan doa-doa kita pada Ramadan yang sebulan ini. Marilah kita untuk memohon kepada Allah Subhanahu wa taala, karena apa yang dijanjikan Allah taala itu tadi, itu pasti akan dibalas Allah. Uji budak watadai idza da'an. Aku akan perkenankan hambaku yang meminta, yang berdoa kepadaku. Tapi falyastajibuli, hendaklah dia mengikuti apa yang kehendakku, bukan kehendak kamu. Kehendak Allah itu banyak. Karena diciptakan kita ini, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Tidak kami ciptakan jin dan manusia kecuali hanya untuk menyembahku. Mudah-mudahan pada kita semua Allah Subhanahu wa taala memberikan kesempatan buat kita pada bulan suci Ramadan yang Allah muliakan ini. Para pemirsa Harmoni Ramadan yang dimuliakan Allah, marilah kita mentawadukkan, merendahkan diri kepada Allah SWT. Jangan kita menyombongkan diri. Yang berhak untuk sombong itu adalah Allah Subhanahu wa taala. Kita sebagai kaum muslimin dan muslimat yang beriman kepada Allah, Allah seru kita supaya kita menjadi orang-orang yang beriman kepada Allah dan menyerahkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Pemirsa Harmoni Ramadan yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Ramadan yang bulan penuh ampunan. Ramadan bulan yang mulia. Ramadan bulan yang penuh keberkahan. Maka untuk itu kita minta ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Pada bulan Ramadan juga kita minta kemuliaan dari Allah Subhanahu wa taala. Ramadan juga bulan yang berkah. Kita minta keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala. Yakinlah kita. Allah itu tidak tidur. Allah itu tidak ngantuk. Allah itu tetap bersama hambanya. Wa huwa ma'akum aina ma kuntum. Allah bersama kamu di mana kamu berada. Untuk itu Allah panggil kita, Allah seru kita dengan kalimat yang cukup indah. Ya ayyuhalladzina amanu, hai orang-orang yang beriman. Untuk yang berbuat kebaikan-kebaikan ini,
Selalu Allah panggil kita dengan kalimat yang indah. Ya ayyuhalladzina amanu, hai orang-orang yang beriman, kutiba alaikumusiyam, diwajibkan atas kamu berpuasa. Cantik kali Allah memanggil. Indah kali bahasanya. Untuk itu, bagi kita sebagai kaum muslimin yang baligh dan berakal, yang sudah mukallaf, begitu mana Allah memanggil kita, ya ayyuhalladzina amanu, jawaban kita hanya satu. Sami'na wa ata'na. Kami dengar dan kami patuhi. Jangan sami'na wa naqashna. Kami dengar, kami diskusikan dululah. Kami dengar, kami pikir-pikir dululah. Dalam Al-Quran ada perintah-perintah Allah di dalam bulan suci Ramadan, maka laksanakanlah. Saya pikir tidak satu keberatan buat kita. Ini ibarat gini, ibarat penonton bola dengan pemain bola itu nggak sama. Kalau pemain bola itu dia harus tahu bagaimana cara bermain bola. Tapi kalau penonton itu harus tahu. Ada seorang ibu-ibu jumpa kita di Stadion Teladan. Ya, ibu pandai main bola. Enggak, diajak bapak belikannya kartis untuk menemani dia. Bertepuk bapak, bertepuk awak katanya. Karena dia tidak ditekankan untuk harus pandai bermain bola. Kecuali dia pemain itu harus tahu di mana back, di mana kiper, kan begitu. Dia harus tahu itu. Tak boleh kiper itu langsung menendang ke tiang gawang sana. Jadi kalau kita pemain, maka kita kaum muslimin, kita sebagai pemain pada bulan suci Ramadan ini, mari kita ikuti tuntunan Allah Subhanahu wa taala. Apa yang disebut oleh Allah Subhanahu wa taala itu? Subhanallah. Halim. Allah itu Maha lemah lembut. Ambillah sifat-sifat Allah yang lemah lembut ini. Pada bulan suci Ramadan itu luar biasa itu. Puasa ini bulan yang dapat menahan diri. Yang dikatakan syahrus sabar. Bulan yang dituntut oleh berbanyak sabar. Laisa syadidu bisur'ah, innama syadid alladzi yamliku nafsahu indal ghadab. Tidaklah dikatakan orang yang hebat itu karena jago dia main gulat. Tapi orang yang hebat itu adalah alladzi yamliku nafsahu indal ghadab. Dia mampu untuk menahan marahnya di waktu mana dia pantas untuk marah. Subhanallah. Di waktu mana dia itu teringat dia ajaran Allah Ta'ala ini. Wal kadhiminal ghaidz. Sifat-sifat yang paling baik itu bagi kaum muslimin apabila diajak orang untuk macam-macam, tahanlah marah. Yang hebatnya lagi, wal afina ninnas. Udah disuruh menahan marah, kau maafkan kesalahan orang. Wallahu yuhibbul muhsinin. Allah amat cinta kepada orang-orang yang berbuat kebaikan. Tentu kita dianjurkan pada bulan suci Ramadan ini untuk memperbanyak ibadah kita. Pada bulan Ramadan ini dikatakan syahrut tad'if. Bulan yang dilipat gandakan Allah Subhanahu wa taala. Subhanallah, perbuatan yang sunat mendapat nilai wajib. Perbuatan yang wajib kita laksanakan pada bulan Ramadan ini, kita jaga sholat kita. Kita jaga puasa kita. Kita juga bersiap untuk melaksanakan zakat kita. Itu nilainya pada bulan suci Ramadan ini 70 kali lipat dibanding pada bulan yang lain. Itulah kehormatan, kesucian, keberkahan bulan Ramadan itu. Itu yang kita rebut. Maka kita berlomba-lombalah kesempatan yang baik ini. Ya juga dikatakan Ramadan syahrul Quran. Ramadan bulannya Al-Quran. Bagaimana supaya menenangkan jiwa kita, hati kita ini. Kitalah untuk senantiasa membaca Al-Quranul Karim. Karena hati kita ini supaya dilembutkan Allah Subhanahu wa taala. Jadi Quran ini juga dapat melembutkan hati manusia. Ya, untuk itu pada kita semua kesempatan yang paling baik pada bulan suci Ramadan, pada pemirsa yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ambillah kesempatan
Bulan yang mulia ini 11 bulan kita menunggunya. Masa sebulan ini tak bisa kita buat. 11 bulan kita bisa, tidak ada suatu yang kita diperintahkan itu satu kewajiban seperti macam bulan Ramadan ini. Adapun amal di bulan Ramadan yang wajib itu adalah termasuk puasa. Tapi di luar Ramadan itu sunat kan begitu. Maka Ramadan inilah kesempatan di waktu mana kita melaksanakan kewajiban puasa Ramadan. Situ pula kita berbuat kebaikan. Apalagi orang yang tersentuh hatinya untuk membantu fuqara wal masakin pada bulan Ramadan ini, berarti dia sudah meniru sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala. Rahim, Maha Penyayang. Rahman, Maha Pengasih. Siapa yang wajar kita kasihi? Ada fuqara wal masakin. Rahim, siapa yang wajar kita sayangi? Anak-anak. Yang ketika itu dia perlu belayan dari orang tuanya. Itulah anak-anak yatim piatu yang gak sama nasibnya dengan kita. Dia perlu belayan kasihan dari kita. Mudah-mudahan sifat-sifat Allah yang mulia ini dapat kita teladani. Semoga Allah SWT akan memberikan kepada kita ilmu-ilmu yang memberi manfaat buat kita semua. Untuk itu kepada kita semua, ingat nasihat Nabi Muhammad SAW, man amila bima alima awrasahullah ilma ma lam ya'lam. Orang yang berilmu, dia berbuat menurut ilmunya, nanti Allah berikan dia ilmu yang dia tidak tahu. Terkadang ilmu itu datang dari mimpi. Dalam mimpi itu dapat ilmu itu rupanya. Kenapa? Ada pertanyaan dilemparkan ke kita. Tak mampu kita menjawabnya, kita tunda. Malam itu tiba-tiba mimpi. Itulah ilmu yang kita tidak pelajari, datang dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi pesan Nabi itu dia tadi, Anda punya ilmu, jangan Anda diam, Anda ajarkan kepada orang lain, nanti Allah akan mengajar Anda ilmu yang Anda tidak tahu. Allah Maha Pengasih, Allah Maha Penyayang, Allah Maha Alim, alim segala-galanya, dan Allah yang membuka pintu ilmu pengetahuan dan pintu rezeki, pintu keberkahan. Mudah-mudahan apa yang disampaikan ini sesuai dengan apa yang kita ketahui pada bulan Ramadan yang Allah muliakan. Mudah-mudahan kita mendapatkan kemuliaan Allah dan keberkahan Allah, dan Allah mencucurkan rahmat dan kurnia kepada kita. Segala yang dijanjikan Allah itu bulan yang Allah ampunkan kepada kita, Allah Subhanahu wa taala akan mengampuni kita. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan ini dapat masukan buat kita semua. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Acara ini dipersembahkan oleh dan didukung oleh